Sobat investor semua, buat kamu semua yang ingin membeli Yamaha NMAX ya untuk motor kalian, di video ini gue bakal ngasih tahu ke kalian apabila kalian ingin mempersiapkan dana untuk membeli Yamaha NMAX ini di investasi reksadana. Buat kamu yang penasaran, simak video ini secara full. Sebelum masuk lebih dalam, gue akan coba disclaimer dulu. Satu, keputusan investasi ada di diri kita masing-masing. Kedua, investasi itu pasti mengandung risiko. Salah satu risikonya adalah penurunan. Ketiga, gue tidak pernah mengadakan titip dana sama sekali. Oke, jadi kita langsung share screen aja ya. Di sini gue akan share screen soal. Nah, jadi yang pertama-tama yang mesti kalian tahu itu adalah harga motornya berapa. Ya. Cari dulu harga motor NMAX misalkan 22 ya. Ini auto.com. Setelah gue buka ternyata harganya itu adalah 32,26 juta. Jadi setelah kalian udah tahu harganya, gue udah tahu nih target gue adalah 32,26 juta. Langkah selanjutnya adalah berapa nih yang semestinya kalian sisihkan per bulan untuk mencapai nominal investasi tersebut. Nah, setelah gue riset juga bahwa ternyata akan lebih mudah kalau dicapainya itu dalam 2 tahun, guys. Ya, gue menggunakan salah satu aplikasi investasi reksadana, yaitu aplikasi Bibit juga. Di sini bagusnya tuh ada fitur goal setting. Jadi di fitur goal setting ini sebenarnya kalian punya target apa, tujuan apa, itu bisa kebantu nih, guys. Kebantu dalam arti berapa yang harus disisihin per bulan, itu pun ada gitu, supaya tercapai nominal investasi tersebut. Kita ambil contoh nih ya, ini aplikasi Bibit dibuka di website juga. Tambah portofolio, terus habis itu masuk ke kendaraan, masuk aja motor NMAX. Oke, harganya berapa? 3226 ya? 3226. Oke, 32 jutaan ya. Nah, ini targetnya sampai 2024, 2 tahun kan. Oke. Lanjut. Oke, ternyata yang harus disisihkan itu adalah Rp1.150.000. Jadi, ini merupakan nominal investasi yang harus kita sisihkan per bulan ya, sampai jangka waktu yang ditentuin tersebut. Jadi, selama 2 tahun itu harus disisihkan Rp1.150.000. Ya, ini secara rutin nih sampai 2 tahun. Nah, untungnya kayak gitu, guys. Jadi kita nggak perlu harus ngitung sendiri atau gimana. Jadi intinya di Robo Advisor di goal setting ini itu bakal ngebantu untuk tahu nih kira-kira berapa yang harus kita sisihkan per bulannya supaya tercapai 2 tahun lagi. Ditambah alokasinya juga dikasih tahu. Yang terbanyak itu ditaruh di reksadana obligasi, kedua di reksadana pasar uang, baru ke saham, seperti itu. Profil resikonya juga udah tahu nih di sini. Intinya jadinya kita tinggal bisa mulai aja, guys. Tinggal klik lanjut. Udah deh, targetnya segini, kita nabung tiap bulannya segini. Untuk tercapai segini. Pertanyaannya apakah akan tercapai sesuai dengan nominal ini 100%? Jawabannya adalah bisa iya, bisa lebih, bisa kurang, guys. Karena tergantung pada kondisi market di kedepan hari, ya. Tetapi kalaupun misalkan masih kurang sedikit, misalkan 30 juta, ya kan berarti kurang 2 jutaan lagi. Nah, kalau misalkan dalam 2 tahun terakhir, otomatis kan Yamaha NMAX juga dengan model yang ini, itu pun juga pastinya akan berkurang kan harganya, bukan bertambah gitu. Jadi yang mungkin 32,26 juta jadi 30 juta, mungkin bisa ada yang 29. Tentu kan jadinya kalian tetap masih bisa kebeli gitu. Ya, karena kan itu juga tergantung market. Ini juga ini menilai dari data masa lalu, guys. Jadi nggak memastikan pasti 100% segini. Karena investasi yang benar itu tidak akan memastikan keuntungan 100%.
selalu ada kecenderungan dan potensi seperti itu, guys. Itu sih sebenarnya yang bisa gue sampaikan hari ini. Nah, kalau masalah 1.150.000 ini, menurut gue gaji idealnya itu kita 7 juta sampai 8 juta lah. Karena menurut gue kalau 5 juta bisa-bisa aja sih. Cuman menurut gue masih tergolong berat sih. Berarti lu harus ngisiin tuh lebih dari 20% pendapatan lu gitu. Dan itu berat banget. Kalau misalkan 7 juta kan lebih kecil lagi ya daripada 20% tersebut. Tentunya masih bisa manageable lah gitu ya. Jadi gaji ideal untuk ngisi ini menurut gue 7 juta. Kalau misalkan dibawa dari 7 juta, mendingan ngambil motor yang lebih murah aja gitu. Ya mungkin Honda Beat ya, itu kan dia lebih murah dibandingkan NMAX. Tapi sebenarnya mungkin Yamaha NMAX ini dipakai orang buat dagang kali ya atau apa, soalnya memang setahu gue NMAX ini tuh bisa muat banyak gitu loh di bagasinya ini loh, di dalamnya. Kayak gitu sih. Balik lagi, kalian membeli karena kebutuhan atau keinginan. Kalaupun masih karena kebutuhan, apakah kalian siap dengan konsekuensi kalian harus menyisikan sebesar ini? Kalau kalian siap, ya udah nggak apa-apa. Kalau enggak, ya udah gitu. Seperti itu sih sobat investor semua. Mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat. Apabila setelah ini sobat investor ingin mempelajari lebih dalam lagi soal reksadana, kalian bisa cek di playlist gue yang dana darurat dari awal sampai akhir, atau kalian bisa cek seminar investasi reksadana. Terus juga untuk tahu lebih detail lagi, kalian bisa cek aja di situ. Lalu apabila kalian setelah ini termotivasi untuk mulai berinvestasi reksadana, kalian bisa pakai kode referral gue yang ada di bawah ini, di aplikasi Bibit ya. Nanti kalian ketika daftar, kalian bisa dapat cashback reksadana sebesar 25.000. Lumayan kan untuk nambah investasi kalian. Oke semuanya, bila mana kamu suka dengan konten ini, kalian bisa share aja ke sobat investor yang lain, dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di video gue. Sampai jumpa di video gue selanjutnya. Terima kasih.